satu pahlawan yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan ialah Insinyur Haji Juanda Kertawijaya. Beliau lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911. Anak pertama dari pasangan Raden Kertawijaya dan Nyi Monat ini mengawali pendidikannya dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS yang juga merupakan tempat ayahnya Raden Kertawijaya mengajar. Selesai mengenyam pendidikannya di sekolah dasar di HIS, beliau kemudian melanjutkan di Europe Sea Leisure School atau ILS dan Huger Berger School T Bandung atau HBS sebelum melanjutkan kuliah di ITB, serta beliau lulus di tahun 1933. Biografi Insinyur Haji Juanda Kertawijaya. Insinyur Haji Juanda Kertawijaya sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada dua periode, yaitu 2 Oktober 1946 sampai 4 Agustus 1949 dan 6 September 1950 sampai 30 Juli 1953. Pada tanggal 9 April 1957, beliau terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 untuk menggantikan Ali Sosro Amijoyo. Juanda terkenal dalam cetusannya yaitu Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim Indonesia untuk kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Pergolakan di berbagai daerah masih sangat sering terjadi. Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan yang tak kalah penting lagi adalah menghadapi keadaan ekonomi yang saat itu sangat tidak stabil disertai keuangan yang buruk pula. Untuk mengatasi berbagai masalah nasional tersebut, Kabinet Kerja D. Juanda menyusun program kerja yang tertuang dalam 5 pasal Pancakarya. Dari Pancakarya inilah kemudian Kabinet D. Juanda juga sering disebut sebagai Kabinet Karya. Program kerja Kabinet D. Juanda tersebut juga turut serta disusun oleh Presiden Soekarno. Inilah program kerja Kabinet D. Juanda yang tertuang dalam Pancakarya. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, mempercepat pembangunan. Dan yang terakhir atau yang kelima, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Dalam Kabinet Karya diperoleh beberapa hasil dari kabinet tersebut, diantaranya 1. Terbentuknya Dewan Nasional. Dewan Nasional ini bertujuan untuk menyalurkan dan menampung pertumbuhan kekuatan dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Terbentuknya Dewan Nasional ini sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, yaitu diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi krisis dalam negeri namun tidak berhasil dengan baik. Berikutnya, mengadakan Musyawarah Nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas tentang masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir, mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Deklarasi tersebut mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Masalah dalam Kabinet Juanda. 1. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan antara pusat dengan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI atau Persemesta. 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin memburuk sehingga program pemerintah sulit untuk dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. 3.
Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Sampai akhirnya Presiden mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang akan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Otomatis, Kabinet Juanda yang berdiri di atas Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950 dibubarkan. Demokrasi parlementer yang berlaku sejak 1950 itu telah berganti dengan sistem demokrasi terpimpinnya ala Soekarno. Juanda meninggal dunia di Jakarta pada 7 November 1963 yang disebabkan oleh serangan jantung. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya terhadap tercapainya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menetapkan beliau sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, nama beliau juga diabadikan dalam berbagai fasilitas umum, seperti Bandar Udara Juanda di Surabaya, Jawa Timur, Stasiun Kereta Api Juanda, dan sebagai nama jalan, yaitu salah satunya Jalan Insinyur Juanda di Bilangan, Jakarta Pusat. Selain dijadikan nama fasilitas umum pemerintah, Insinyur Haji Juanda Kertawijaya juga diabadikan dalam pecahan uang Rp50.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.